Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Suci Fitriani, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas respon dari diskusi 11 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara dengan topik pembelajaran dan asesmen dalam pendidikan dasar. Bahasan pertama adalah terkait dengan model pembelajaran terpadu yang relevan dengan kurikulum saat ini, di mana dari 10 model pembelajaran terpadu yang paling relevan menurut saya saat ini adalah model web atau tematik integratif, di mana model tematik integratif ini menghubungkan berbagai mata pelajaran melalui satu tema pusat dengan fleksibilitas dan pembelajaran yang aktif. Hal ini selaras dengan prinsip kurikulum merdeka yang sedang berlaku saat ini karena menekankan fleksibilitas dalam pembelajarannya, kemudian student agency-nya, lalu asesmen formatif dan autentiknya. Tujuan, fungsi, dan prinsip pembelajaran tematik terpadu, di mana pembelajaran tematik terpadu ini memiliki tujuan dan fungsi dalam menghubungkan pengetahuan dengan pengalaman nyata siswa, kemudian dapat meningkatkan motivasi, pemahaman konsep, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi pada siswa. Adapun yang menjadi landasan tematik terpadu ini yaitu konstruktivisme yang dikemukakan oleh Piaget dan Vygotsky, lalu psikologi perkembangan dan belajar, kemudian teori pembelajaran terpadu menurut Fogarty pada tahun 1991. Adapun prinsip dan rambu-rambunya tematik terpadu ini diantaranya yang pertama itu berpusat pada siswa, lalu kontekstual dengan kondisi nyata, lalu integratif lintas antar mata pelajaran, dan berorientasi HOTS atau High Order Thinking Skill, serta kolaborasi. Adapun tahapan implementasi tematik terpadu diantaranya yang pertama, melakukan analisis terhadap capaian pembelajaran atau kompetensi dasar, lalu penentuan tema. Yang berikutnya adalah penyusunan jaringan tema, lalu yang keempat perancangan kegiatan dan asesmen, dan yang terakhir melakukan kegiatan refleksi serta tindak lanjut. Berdasarkan Nurhayati pada tahun 2023, lalu Paramita pada tahun 2024, dan Suprihatin pada tahun 2025, ada beberapa aspek yang mendasari perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka, di mana pada kurikulum 2013 struktur temanya wajib mengikat semua mata pelajaran, sedangkan pada kurikulum Merdeka struktur tema itu lebih fleksibel dan tidak semua mapel harus terintegrasi. Kemudian yang berikutnya adalah fokusnya, di mana kurikulum 2013 berfokus pada kompetensi dasar, yaitu berdasarkan tematik yang terpadu, sedangkan pada kurikulum Merdeka fokusnya terhadap capaian pembelajaran, di mana pembelajaran menekankan berdiferensiasi serta fleksibilitasnya. Lalu yang ketiga adalah penilaian yang berbasis kompetensi atau lebih bersifat administratif pada pembelajaran kurikulum 2013, sedangkan pada kurikulum Merdeka penilaiannya itu berupa penilaian autentik, berupa portofolio misalnya, lalu project, kemudian ada rubriknya seperti itu. Kemudian sisi lainnya adalah pembelajaran pada kurikulum 2013 itu lebih terencana dan seragam gitu. Sedangkan pada kurikulum Merdeka pembelajarannya itu lebih personalized learning dan voice choice siswa. Ya,
itu berdasarkan kemampuan awal siswa juga. Kemudian lalu inovasi pada kurikulum 2013 itu sesuai dengan tema pembelajaran. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, inovasinya itu berbentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang lebih dikenal dengan P5 serta proyek lintas konteks seperti itu. Adapun implementasi tematik terpadu di SDN Mampang 3 Kota Depok atau di tempat saya bertugas, yaitu yang pertama perubahan bertahap dari pola tematik kurikulum 2013 menuju pembelajaran yang fleksibel berbasis capaian pembelajaran atau CP. Kemudian setelah itu mata pelajaran tertentu seperti matematika itu tidak selalu terintegrasi di dalam tema. Sudah menjalankan proyek P5, salah satunya adalah tema gaya hidup berkelanjutan dengan pembiasaan siswa mengurangi sampah plastik dengan membawa wadah bekal sendiri. Itu dilakukan pada terakhir kemarin sebelum perubahan menjadi profil dimensi lulusan atau yang pembelajaran deep learning saat ini. Jadi P5-nya masih tentang gaya hidup berkelanjutan. Dampak positifnya adalah siswa menjadi lebih mandiri dan komunikatif, dan asesmennya ini bervariatif, tidak hanya berdasarkan administratif saja ya. Kemudian pembelajarannya ini menjadi lebih bermakna karena apa yang didapatkan anak-anak itu sesuai dengan konteks nyata siswa itu sendiri, seperti itu. Tantangannya adalah ketersediaan dari media pembelajaran itu sendiri pastinya, kemudian pelatihan berdiferensiasi guru yang masih minim, lalu manajemen waktu intrakurikuler, dan P5-nya itu belum seimbang. Simpulannya adalah model pembelajaran web ini paling sesuai dengan arahan dari kurikulum Merdeka, di mana pembelajaran tematik yang masih tetap relevan, namun penerapannya kini lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan siswa. Kemudian pada kurikulum Merdeka membawa perubahan paradigma, di mana dari yang tadinya seragam menjadi adaptif, dari yang tadinya administratif menjadi lebih bermakna. Pada implementasinya masih membutuhkan pendampingan, pelatihan guru lebih lanjut, kemudian budaya reflektif di sekolah saya sendiri, seperti itu. Baiklah, itu adalah sedikit respon saya dari tugas diskusi 11 terkait dengan pembelajaran tematik terpadu yang sesuai dengan kurikulum saat ini dan implementasinya di sekolah saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.